Apakah Anda mendapatkan notifikasi baik melalui email maupun pada akun Google AdSense Anda? YouTuber pemula. Begitu juga dengan saya, ketika itu saya membuka akun Google AdSense saya dan mendapatkan ada informasi penting di atas. Penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwasanya penghasilan dari Google AdSense Anda akan dikurangi pajak bila Anda berdomisili di Amerika ataupun penonton atau yang membaca informasi iklan dari konten Anda itu berada di Amerika. Nah, mungkin Anda bingung bagaimana sih cara melakukan penyetingan ini dan bagaimana kalau Anda tidak memiliki kartu NPWP? Beginilah caranya. YouTuber pemula. Ya, Anda buka dulu akun Google AdSense Anda. Nah, pada bagian atas ini seperti punya saya masih ada notifikasinya. Klik aja pada kelola info pajak. Silakan Anda klik kelola info pajak. Kelola info pajak, biarkan atau perbarui informasi pajak Anda. Profil pembayaran dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Dengan membaca kalimat ini aja saya bikin bingung ini. Maksudnya apa ini? Oke, klik aja pada kanan bawah itu tambahkan info pajak. Kemudian ada kotak browser baru ya. Ini untuk memastikan bahwasannya yang klik ini adalah beneran Anda. Klik aja, nanti ada informasi email akun Google AdSense Anda dan masukkan passwordnya. Kemudian klik next. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam tunai A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N atau N atau A untuk A. Pelajari lebih lanjut ya. Oke, apakah jenis akun titik-titik itu adalah perorangan atau non individu entitas ya. Jadi kalau non individu itu istilahnya kelompok atau lembaga atau kantoran gitu ya. Oke, karena ini punya saya sendiri perorangan. Klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, Anda pilih mana? Kalau Anda orang Amerika ya klik aja ya. Saya orang Indonesia, klik tidak. Berikutnya, pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Pilih yang W8 BAN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Memangnya pajak bermanfaat buat yang disedot duitnya. Oke, mulai formulir W8 BAN. Klik. Nah, ini ada identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nama individu ya, silakan Anda tulis nama Anda. Kemudian bagian bawahnya nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan, silakan kosongi. Kalau Anda punya akun Google AdSense ini cuma sebagai perorangan saja. Kemudian negara pengguna, silakan pilih negara Anda. Saya pilih Indonesia. Karena Anda tidak punya NPWP ya udah ini dikosongi aja. Nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN. Untuk TIN asing jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. Karena Anda nggak punya kartu NPWP ya wes, klik aja. Berikutnya alamat tinggal permanen ya. Nanti ada dua alamat yang perlu Anda centang ya. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP untuk perhatian. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Silakan Anda isi ya alamat Anda. Negara wilayah silakan Anda pilih Indonesia. Basis alamat. Kalau basis alamat 1 biasanya saya tulis alamat jalannya, nama jalan. Terus basis alamat 2 biasanya saya tulis kecamatannya atau desanya, kemudian kota itu kabupatennya, dan provinsi silakan Anda pilih provinsinya, dan kode pos dimasukkan juga. Kemudian ini ada alamat suratnya, silakan Anda isi ya alamat suratnya. Kalau sudah, klik berikutnya. Formulir pajak W8 BAN, identitas pajak, nama individu, alamat tinggal tetap, alamat surat seperti yang sudah tadi tertulis ya, perjanjian pajak. Nah, apakah Anda mengklaim
tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Ini saya klik tidak ya, walaupun saya agak susah memahami. Undang-undang pajak AS dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Jadi kalau ini kira-kira nanti yang nonton orang Amerika Serikat atau Anda itu tinggalnya di Amerika Serikat, nanti bisa tersedot 30% ya. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Oke, berikutnya ya. Loh, apa ki? Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya mengatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat atau saya diberi wewenang untuk menandatangani atas nama pemilik manfaat atas nama pendapatan yang terkait dengan formulir ini, atau saya menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan diri saya sendiri. Orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini bukan penduduk AS. Pencapaian yang terkait dengan formulir ini: A. Tidak berhubungan langsung dengan pelaksana perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. B. Berhubungan langsung tetapi bukan subjek pajak berdasarkan perjanjian pajak pendapatan yang berlaku. Atau C. Porsi dari pendapatan yang berhubungan langsung dengan kemitraan dari partner. Orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini merupakan penduduk dan negara yang memiliki perjanjian yang tercantum di bagian perjanjian pajak dalam formulir, jika ada, dalam pengertian perjanjian pajak pendapatan antar AS dan negara tersebut. Untuk transaksi broker atau pertukaran barter, pemilik manfaat merupakan orang asing yang dibebaskan. Selain itu, saya mengizinkan formulir ini untuk diberikan kepada pemotong atau pemungut pajak yang memiliki kendali penerimaan atau kustodi atas pendapatan yang pemilik manfaatnya adalah saya atau pemotong pemungut pajak yang dapat mencairkan atau melakukan pembayaran dari pendapatan tersebut yang pemilik manfaatnya adalah saya. Tanda tangan Anda. Nama, tulis nama Anda, terus apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Klik ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Jadi Anda juga bisa mengisi data ini pakai data orang lain ya. Coba lihat bagian bawahnya. Tidak, saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum di bagian tanda tangan, misalnya agen, pengacara, penerima kuasa, pelaksana, wali orang tua, atau pemberi kuasa, atau bahkan Anda kalau punya akun Google AdSense, Anda isi alamat orang lain juga bisa ya ternyata. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Saya pilih tidak ya. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Pernyataan tertulis perubahan status: apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Waduh, ini kayak kalimat apa kemarin itu tentang HAM itu loh, pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM. Ini saya bingung nih guys. Saya pilih yang atas saja. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kalau yang bawahnya, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya pilih atas saja. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru, ya kan, karena saya belum pernah mendapatkan informasi kayak gini sebelumnya. Tak pilih ini aja wes, kemudian klik kirim ya. Dan beginilah hasilnya setelah diisi semuanya. Kelola info pajak, statusnya disetujui 9 Maret 2021. Dan ini adalah informasi pentingnya. Ada keterangan film dan TV tarif pemajakan pajak WHT 30%, hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 30%, layanan tarif pemotongan pajak 30%. Misalnya kalau Anda ingin mengedit atau merubah formulir yang sudah Anda buat, klik aja ini kirim formulir baru. Nah, nanti kalau Anda klik ini, maka formulir yang sudah jadi itu akan dihapus dan Anda perlu membuat formulir yang terbaru. Demikian ya teman-teman, sharing kita kali ini tentang cara setting pajak akun Google AdSense tanpa menggunakan NPWP. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi, dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu mengklik like, share, dan subscribe channel YouTuber Pemula. Saksikan video saya selanjutnya.
komentar Anda. Saya tunggu. Dadah. YouTuber pemula.